Halo guys, gimana habis UTS, Hai. bro? Gimana? Kalian istirahatnya gimana? Not Habis good. UTS Ya, nih, kacau. Sehat? Gue setelah sakit sih, UTS. bro. Parah. Gue lemah letih lesu sih, Pin. Oh, lemah banget ya, sama dong. Gue sakit Iya, nih. karena habis UTS masih berasa Iya. capek. Kayaknya same but different sih. Padahal UTS kemarin Jumat kan, Sabtu Minggu gue libur kayak tiduran aja. Kayak berasa udah lulus, bro. Kayak gimana gue pas udah lulus ya? Ngomong-ngomong gue Libur- mikir jadi kayak libur lulus sampai gue dengan jadi apa? Iya, lulus jadi apa? Itu pertanyaan yang mantap tuh, deep talk banget tuh. Lu mau lulus jadi apa kalian? Iya. Gue ibu rumah tangga yang baik. Ya suami kaya ya, Bin. Ya udahlah ya. Lu apa, Vi? Lu mau jadi apa? Kalau gue sih rencananya pengen jadi ini ya, urban planner. Kayaknya menarik sih. Wih, Gila, masih kuat arsitek ya? Yoi dong, udah kuliah lama-lama arsitek masa keluar gimana sih? Siapa tahu. Capek-capek nih Kagak. pakai arsitek. Jalan ninjanya beda tuh. ngomong nih, urban planner, gue kayak pernah dengar tahun lalu tuh kayak Arab Saudi kayak bikin kota baru namanya The Line. Kalian pernah dengar gak sih? Oh shit. Habibi. Habibi, Iya. Yang ini kan? Habibi, welcome to Dubai. Ya bener-bener yang itu. Ya, ini gue lihat di mana-mana, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Keren sih. Keren banget. Tapi ini apa sih? Dan ini adalah salah satu mega proyek yang terletak di Neom, yaitu di negara Arab Saudi. The Line ini merupakan revolusi peradaban yang mengutamakan manusia. Jadi konsep pembangunan kota ini adalah konsep kota masa depan dengan tetap melestarikan alam sekitarnya. Dan kota ini tuh mengusung konsep tanpa adanya jalan, mobil, ataupun emisi karbon. Arab Saudi ini pengen bikin semacam kota masa depan gitu yang dia tujukan supaya ekonominya tuh semakin beragam gitu di luar dari dari minyak. The Line ini buat sebagai pusat ekonomi gitu, sama katanya sih buat orang-orang tinggal di sana karena katanya semakin livable gitu buat manusia dibandingkan kota-kota yang sekarang ada gitu. Oh ya, kan Arab Saudi pendapatan terbesarnya kan sekarang minyak. Jadi sumber minyak itu udah mau habis. Jadi dia transisi ke kayak mungkin pariwisata kayak gini. Terus jadi ya sumber ekonomi yang baru. Mungkin ini langkah awalnya buat ekonomi. Ngomong-ngomong, ini udah dibangun belum sih? Yang gue tahu selesai bangunnya kayak tahun 2030, jadi ya masih lumayan lama sih, kayak tapi udah pembangunannya berlangsung sekitar hampir 3 tahun, tapi ya masih proses pembangunan. Udah bisa DP kita nih. Yoi. DP no. Ya kita sebelah-sebelahan dong. Oke, berarti Gen lu pas serah terima kunci udah anak satu. Gue baca-baca aja 2030 baru jadi itu kota, tapi nggak tahu ya. Baca. Udah santai aja. Wah, ini keren sih. Yang tadi gue bilang tuh dia di Arab Saudi, daerah Neom. Terus dia tuh membentangnya sepanjang 170 km. Lu bayangin aja 170 km dari mana ke mana dah tuh. Dari Jakarta ke Bandung nyampe nggak sih itu? Udah panjang tuh. Bolak-balik tuh agak mampus ya. Dari ujung ke ujung. Panjangnya 200 Tapi apa? Lebarnya 200, panjangnya 170. Tapi walaupun 170 km, dia di dalamnya ada kayak transportnya kok. Jadi kayak lu dari ujung ke ujung tuh kayak di bawah 20 menit. Kayak cepet banget. Kereta Berarti kayak lebih cepat daripada Karawaci Jaksel. Iya. Lu bisa kayak nongkrong di pantai di ujungnya ke ujung
gunung, cuma 20 menit. Cuma 20 menit. Speak Nah, DP sih. berarti transportasinya udah generasi baru sih. Iya, pastinya udah kayak teknologinya udah lebih maju lagi daripada yang sekarang. Arab nih bos, senggol dong. Senggol dong. Terus apa lagi TV? Ini site-nya. Nah ini nih, iya dia lagi masa pembangunan, ini baru dimulai dibangun tuh tahun 2021, jadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gak sih? Enggak lah, 2 tahun yang lalu baru mulai dibangun. Ya masih baru dicoakin aja sih ini mah tanahnya ya gak sih, baru dicoakin. Cok, lihat tuh dia belah gunung kayak kayak Musa. Kayak Musa. Wah. Belah laut. Makanya ini kemegahan orang Arab, bro. Lo jangan main-main sama orang Arab. Don't play bosku. Iya, soalnya kan gue setengah Arab, setengah lokal gitu. Jadi gue agak bangga sih. Wadaw. Iya. I'm half Arab, half local. Damn. Ini kotanya gambarnya kayak gini ya, berarti. Iya, ini kira-kira kayak visualisasinya lah, kira-kira nanti jadinya kayak gimana gitu. Agak sedikit. Jadi kayak kesannya tuh balance gitu ya antara nature dan perkotaan, tetap balance. Berarti di The Line ini semua udah ada dong Ki, untuk menunjang kebutuhan ada manusia untuk tinggal. Semuanya tuh, ada hutan kota, ada main golf, terus ada DJ tuh. Lo malam minggu gak gabut? Ada DJ. Gue duga masalah ini nih. Iya. Kerja sampingan. Iya. Intinya udah kayak ini ya, udah semuanya ada lah di situ. Nah ini kalau yang ini tuh kayak layer-layer dari fondasinya tuh, jadi layer paling atas tuh khusus untuk orang-orang jalan kaki, mau main sepeda. Nah layer yang tengah itu buat servis, jadi kayak toko-toko sama pusat komersial tuh di situ semua tuh di tengah. Nah yang paling bawah itu yang itu untuk transportasi, jadi transportasi MRT semua kereta di bawah gitu, yang gue bilang 20 menit doang gitu loh. Oke. Berarti ada layer-layernya. Menarik sih. Sekarang make sense sih. Udah mulai nangkep lah ya kira-kira. Tapi kalian tahu nggak sih, The Line ini kan tadi kita lihat kayak dia pakai mirror ini buat apa sih? Kenapa nggak material lain? Itu kayak fasadnya gitu. Fasadnya. Fasadnya dia dari kaca. Tapi yang gue tahu ya, mirror ini justru jadi kritikan orang-orang loh. Jadi kayak orang-orang malah kontradiktif dengan adanya kaca ini, karena katanya sih bisa refleksiin cahaya matahari, jadi sekitarannya tuh jadi tambah panas gitu. Oh iya, gue setuju sih kalau maksudnya kayak gitu. Dan menurut gue pakai kaca tuh sama aja kayak ngerefleksi apa sih namanya landscape sekitar, jadi kayak penyatuannya tuh mantap banget sih. Iya sih, mungkin dengan adanya kaca juga kayak bisa jadi kayak kesannya tuh ngeblend sama sekitarnya nggak sih? Karena kan dia ngerefleksiin kayak si padang gurun ini kan, jadi kayak kelihatannya tuh nyatu gitu. Karena menurut gue kayak hidden city gak sih, gara-gara reflektif gitu. Iya sih, benar. Iya kan. Tapi sebenarnya gue masih agak bingung ya, sorry guys, gue nggak tahu gara-gara gue sakit atau apa, gue jadi nanya-nanya ya. Soalnya ya begitulah. Terus buat form and culture-nya gimana sih yang di The Line ini? Kan kayak The Line itu modern banget kan. Terus ada nggak sih unsur Arab ya, atau unsur budayanya gitu? Sebenarnya ini tuh ada artikelnya. Nah ya ini, yes nih
Dari artikel si Fast Company itu, Saudi Press Agency itu ngomong kayak dia mengatakan bahwa desain tersebut akan memperjelaskan struktur internal kota berlapis-lapis dan mengatasi masalah kota horizontal datar tradisional mencapai keharmonisan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian alam. Itu kata si Saudi Press Agency. Jadi kalau dilihat-lihat sih dari tadi foto yang tadi itu kan semuanya kayak datar-datar gitu kan. Ini mungkin emang Arab Saudi terkesannya dikenalnya tuh kayak cuman pasir semua. Jadi mungkin itu salah satu alasan untuk keterkaitan antara kulturnya sama si arsitekturnya itu. Salah satu. Nah, dan gue juga mau nanya, misalnya The Line itu bentuknya line, kan masih banyak cara yang lain dong. Gue soalnya sedikit agak nggak setuju gara-gara kayak misalnya kalau bikin line stacking gitu, housing buat kayak gitu, kan boundary dari outside itu terbatas banget kan. Kayak dia bilang udah ada semuanya di dalamnya itu. Itu dampak psikologinya bisa berbahaya tuh. Tapi menurut lu bentuk The Line kenapa pakai bentuknya garis tuh kenapa? Dia tuh bentuknya line karena dia kata bacanya apa nih? Ser apa ser? Sure. As an urban form, sure say the grid is popular because it's so flexible. Berarti fleksibel ya? Menjawab sih. Gen nanya lagi nih. Oke. Sampai lu capek, Gen, gue nanya terus deh. Ya, oke. Terus kan tadi aduh kan batuk gue. Kan The Line itu bisa kita tahu kayak banyak fasilitas yang udah bisa ada di The Line untuk nutupin kebutuhan manusia. Itu memenuhi syarat. Itu paling penting loh kalau kita mau beli di sana. Bentar kan kayak kita udah projectnya wow banget, keren banget, tiba-tiba nggak ada Lawson 24 jam kan. Bingung kita mau makan di mana malam-malam. Mengenai jadi inti pertanyaannya apa ya? Jadi The Line itu bisa memenuhi syarat nggak untuk kebutuhan hidup manusia? Harusnya sih bisa sih memenuhi syarat, karena kata si Muhammad bin Salman di artikel Neom sendiri, The Line itu mengatasi tantangan yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan perkotaan saat ini dan akan menyoroti cara alternatif untuk hidup. Kita juga dapat mengabaikan krisis kelayanan huni dan lingkungan yang dihadapi kota-kota dunia kita. Dan Neom berada di garis depan dalam memberikan solusi baru dan imajinatif untuk mengatasi masalah ini. Jadi pertanyaan lu itu yang tadi kayaknya memungkinkan deh semua masyarakat itu semuanya terpenuhi, kebutuhannya juga terpenuhi dari segi transportasi dan lain-lainnya gitu. Oke, tapi kebutuhan gue agak spesial sih nih, ada satu. Kalau gue mau pertimbangin beli studio di The Line ini, ada Max Coffee gak ya? Max cabang The Line, keren. Kalian bentar. Apa? Setuju nggak kalau misalnya kayak model The Line ini dibikin di Indonesia? Kalau gue setuju kalau pembangunannya nggak di Jakarta, karena Jakarta gue pernah baca akhir-akhir ini kayak dia tuh Jakarta tuh udah turun katanya sekitar 4 meter dari permukaan bumi. Jadi bentar lagi Jakarta tenggelam katanya. Gue nggak setuju kalau bangunan sebagus ini tuh di Jakarta, karena bentar lagi udah mau tenggelam. Tambung Lombok Bali Sumbawa sabi. Kalau tapi gue The Line versi ngapung kan. Lu gimana, Pi? Kalau menurut gue ya, dengan kondisi dataran Indonesia yang tidak memungkinkan, yang banyak pegunungan lalala, dataran rendah, agak sulit ya bikin The Line ini kan. Kalau ini kan tempatnya di Arab Saudi, padang gurun rata tuh semuanya kan. Kalau di Indonesia agak sulit ya Kak ya untuk bikin The Line ini. Dari Jakarta, dari Karawaci, Alam Sutra, Jakarta, Bandung tuh. Semua dijadiin jalur. Ntar yang ada coakinnya bukan coakin tanah lagi, coakin gunung ya. Ngebelah gunung beneran nanti.
Tapi overall keren sih The Line ini project-nya. Kita tunggu aja gimana jadi ya. Sama jangan lupa DP bro. Ingat. Gue juga penasaran sih ini kalau udah jadinya kayak gimana, beneran kayak yang di foto ini apa enggak. Kayak penasaran aja gitu. Ya gak sih, kayak beneran gak ya ntar jadinya bakalan kayak sefuturistik ini apa, atau mungkin aja bisa aja gagal loh, bisa aja gagal jadi. Tapi kalau kakak gue Muhammad bin Salman yang ngomong ya bagus ya. Bisa dong jadi. Klan tapi Ahmad ada bro. juga tahu kayak proyek-proyek di Arab yang kayak terbengkalai gitu loh, yang udah dibangun setengah tapi gak jadi. Jadi kayak menurut gue ketimbang harus bikin The Line yang sepanjang 170 km dengan biaya yang bisa nyampe triliunan dolar, mendingan memperbaiki atau mengembangkan bangunan-bangunan yang udah ada gak sih, yang kayak contohnya bangunan-bangunan yang terbengkalai itu, daripada lu bikin proyek baru yang menghabiskan duit triliunan dolar lagi, sedangkan bangunan di Arab aja banyak yang belum jadi gitu, belum kelar istilahnya gitu. Gue setuju sih, tapi kayak terkadang gue setuju sama pendapat Via, soalnya kan untuk mencapai ini masih banyak bangunan yang proyek-proyek yang gak kepakai sama kayak terbengkalai itulah yang bisa digunakan lagi. Tapi kadang gue mikir kayak ya udah harus mikir visioner lah kayak untuk Iya sih, ini soalnya kayak emang bangunan ini ngedepanin kayak masa depan yang pokoknya yang kayak berhubungan dengan kota masa depannya, pokoknya masa depan yang cerah, benar brighter future. Jadi kapan lagi tuh main golf kayak masuk apartemen orang lagi tuh. Di tengah-tengah padang gurun lagi, bayangin gak? Iya. Oh iya Gen, kalau nggak salah The Line ini dia namanya Eco City guys. Itu kenapa? Ya, biasa sih Eco City atau Smart City. Nah, itu gue dapat artikel dari parametricarchitect.com. Kalau kenapa Smart City, karena kayak semua energi di Neom itu akan 100% terbarukan dan bersumber dari pembangkit listrik dan bertenaga surya, angin, dan hidrogen, memastikan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas polusi. Sama pengembangan sistem transmisi dan distribusi yang ramah lingkungan, makanya disebut Eco City. Terus dengan mengintegrasi utilitas ke tulang belakang infrastruktur, dan banyak juga nih yang bukan banyak sih, maksudnya kayak ada satu tokoh namanya Philip Caulfield, kepala sekolah lingkungan binaan di Universitas New South Wales, itu NSW. Dia bilang kayak sekitar 1,8 juta ton emisi karbon akan terjadi dengan yang digunakan untuk membangun proyek semacam itu. Ini lebih dari emisi karbon tahunan banyak di negara Eropa gitu. Itu dia ini kontranya ada pernah orang yang speak up nggak sih? Kan nggak selama ini positif banget. Ada. Jadi gini deh, ada kayak satu tokoh gitu dari penduduk asli, dia bikin video gitu. Dia tuh namanya kalau nggak salah yang ini nggak sih? Iya bener, kayak bikin video gitu kayak mungkin mengkritik atau apa. Nah, lu bisa lihat deh videonya. Kayak mau bikin The Line City gitu, tapi dia kayak semua penduduk tuh digusur, jadi dia bikin video. Nah, terus kayak ini tuh kalau nggak salah namanya Al-Huwaiti. Abis dia bikin video gitu, dia dibunuh sama dinas keamanan Saudi. Gue nggak tahu itu kenapa. Mungkin menghalang pembangunan mungkin dengan adanya ya penggusuran gitu. Padahal kan kayak padahal kan niatnya yang dibikin itu untuk untuk mengutamakan manusia gak sih, kayak untuk mengedepankan kayak manusia dan masa depan manusia gitu. Tapi kenapa malah dibunuh ya? Agak aneh, agak jomplang ya, agak berbanding terbalik gitu loh. Aku nggak tahu sih itu video apa, ada suara tembakan pokoknya.
Nah, terus ada satu tokoh namanya Peter Frankenthal gitu dari Amnesty International mengatakan bahwa perusahaan yang mengerjakan NEOM menghadapi dilema moral dan harus berpikir dua kali tentang keterlibatan mereka yang berkelanjutan dalam proyek tersebut. Jadi kayak apa ya, banyak yang nggak setuju karena semuanya tuh pada direlokasi. Tapi kan relokasi bukan berarti diusir gak sih? Relokasi tuh diusir gak sih ya? Tapi tetap dipindahin sih kalau emang orangnya. Ya. Karena Bukan orang yang tinggal, iya, orang yang tinggal di sana tuh kayak yang tinggal di Neom itu udah berabad-abad lamanya. Jadi kayak mungkin mereka pasti keberatan lah, kayak udah tinggal berabad-abad, istilahnya itu daerah mereka, terus tiba-tiba digusur gitu aja, dibikin kota yang memanjang gitu. Ya, solusinya menurut gue nggak masih banyak yang lainnya sih selain diusir. Nah, Ya. tapi ada apa? Ada satu tokoh lagi, dia namanya Tarek Kadumi. Dia ngomong kepada The Zin itu yang artikel arsitektur. Dibilang kayak, kami melihat The Line sebagai peluang unik untuk menetapkan tolak ukur baru untuk menggabungkan kemakmuran, kelayakan huni, dan pelestarian lingkungan. Nah, berarti sebenarnya orang yang bikin video itu direlokasi, bukan diusir secara apa ya, secara mentah-mentah gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kenapa dia mesti ditembak sampai mati gitu ya. Mungkin ada Gue sesuatu. setuju kalau emang disuruh pindah, tapi let's kasih tempat tinggal yang lain dan orangnya itu setuju. Tapi kalau pemaksaan gini gue setuju sih. Mendingan gue tergantung beli orangnya juga. Kalau orang yang nggak mendingan gue beli setuju apartemen pik sih. Apa Mekarta? Oh, Mekarta. pik sih. Saya ingin tinggal di Mekarta. Jadi itulah pro kontra ya. Pronya ya yang buat apa? Yang buat pelestarian lingkungan dan lain-lainnya. Terus kontranya juga banyak karena dia kan smart city ya. Jadi kayak lebih banyak apa ton emisi karbon gitu akan terjadi dengan bahan untuk membangun proyek semacam itu gitu. Kata si Philip Oldfield tadi. Pasti ada yang dikorbanin, ada yang dilebihin. Yes, untuk membuat sebuah bangunan yang layak ya. Ya, semoga bisa DP lah kita di sana ya. Amin. BTW gue mau nanya deh. Apa tuh? Menurut lu pada ya, gue pengen kasih kayak pertanyaan gitu buat kita lah ya. Gue penasaran sama pendapat lu pada. Menurut gue kan kota itu kan pasti berkembang ya. Maksudnya kota itu kan nggak mungkin kayak stagnan, udah selesai di situ aja gitu, nggak berkembang lagi. Sedangkan ya The Line ini menurut lu pada berkembangnya gimana gitu? Apakah dia makin memanjang atau dia semakin melebar gitu? Karena tapi kalau misalnya melebar kan udah namanya udah bukan The Line lagi dong, udah beda nama, udah pasti udah bukan satu line lagi, ya gak sih kalau melebar? Bener. Tapi menurut gue kalau emang caranya tadi penyelesaian masalahnya ya untuk menciptakan garis ini dengan cara ngusir orang, ya pasti bakal jadi gitu lah. Tapi kalau dia berkompromi ya mungkin nggak jadi garis perfect gitu deh. Tapi kalau misalkan memanjang ya, sedangkan Arab kan luas gitu dong. Oke. Iya. Arab kan luas, kenapa dia nggak melebar gitu? Kenapa harus memanjang? Ya emang The Line kan, tapi kan The Line bukan berarti panjang doang gak sih? Boleh panjang tapi kayak melebar juga oke gak sih? Menurut gue ya. Jadi mau panjangnya itu panjang. Di idea kalau stacking apa sih namanya, stacking kayak gini, rumah-rumah semua kebutuhan manusia yang di stacking gitu, menurut gue line-nya itu cuma gimmicknya doang. Kan banyak banget yang bisa form yang lain. Tapi menjual sih The Line. Ya kan berkembangnya tuh kan
mungkin kota berkembangnya bisa makin meningkat juga kan, bisa makin tinggi, ini dindingnya juga bisa makin tinggi, jadi bikinnya kayak berkembang ke atas, bisa juga makin manjang. Ya, we never know. Kita lihat aja. Ya, iya. Cuman kalau menurut gue sih desain dari bangunan ini kayak kurang organik aja gitu. Kayak terlalu rigid banget, kayak kaku banget gitu loh. Gue kurang suka sih sama desainnya sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu pada gimana? Menurut gue setuju sama ya. Gue sukanya gara-gara kayak di entah padang gurun yang benar-benar benar-benar tandus, terus kayak isinya pasir semua, adanya bangunan yang vertikal terus memanjang dengan proporsi cuma 200 meter kan tadi, terus dia panjangnya berkilo-kilometer sama material ya kaca. Menurut gue pop up banget sih, tapi nge-pop dalam artian ngeblend juga, keren sih. Gue setuju sama line-nya. Tapi sebenarnya di balik itu kayak ada ekosistem yang terpengaruh gara-gara line ini tau. Karena dia membentang. Jadi dia kan membentang panjang 170 km. Dia tuh kayak kesannya tuh kayak ngasih batasan sama ekosistemnya. Dia tuh kayak membelah padang gurun. Jadi dia memberikan batasan gitu kepada gurun itu, sehingga kayak ekosistemnya nih ya, misalnya hewan gitu mau migrasi gitu, dia jadi susah karena kehalang sama bangunan ini. Jadi kayak contohnya burung terbang udah kayak mungkin dia mesti terbang lebih tinggi gitu kan, jadi kehalang kan sama bangunan ini gitu. Iya juga sih. Jadi ngaruh sih ke ekosistemnya juga, itu ekosistem padang gurun ya. Tapi gue lebih mending estetika sih daripada ekosistem. Wah. Tapi kan ini kan tentang sustainability. Gue seimbangin gitu kan. Kayak gimana gue kalau jadi desainernya, gue cari solusinya gimana cara biar yang tadi Via bilang kalau contoh binatang mau migrasi dan lain-lainnya nggak kehalang sama bangunan gini, dengan masih mempertahankan line-nya itu. Sebagai desainer harusnya dia udah pikirin sih gitu. Kalau enggak, wah kacau sih. Iya, karena dia kan mesti mikirin banyak aspek ya, nggak cuman kayak sebagai estetikanya doang, tapi juga kayak lingkungannya, orang-orangnya di dalamnya kayak bakal gimana. Bener sih, itu masa depan lu sih sebagai urban planner. Jadi dia memecahkan banyak masalah. Kalau ngomong urban planner sih gue dulu ya. Iya. Masalah-masalah kayak gitu tuh desainer urban. Gue cukup jadi desainer untuk satu keluarga aja deh, rumah aja gitu ya. Semua orang tuh mau pikirin keluarga dulu aja. Bikin satu kasus keluarga aja ya, udah. Gue nggak mau mikirin. Kayak gini tuh buatnya susah tapi bagus banget. Kan kalau bikin buat keluarga kan yang kita pikirin ya keluarga aja ya, kira-kira orang keluarga maunya apa sih. Kalau ini kan masalah kota udah nyangkut semua orang gak sih, kayak udah nyangkut banyak orang. Maksud gue keluarga gue keluarga orang yang mau bikin rumah gitu kan. Kayaknya gue cuma sanggup bikin satu orang doang deh. Kalau mikirin buat semua sih kayaknya sengkit gitu ya. Ya berarti itu bedanya real estate arsitek sama urban arsitek. Ya. Jadinya masih mau jadi urban arsitek sih? Apa mikir-mikir lagi nih? Mikir-mikir lagi nih ya jadinya. Kalau gue tambah jadi tadi nggak mau, sekarang jadi mau nih. Kayak paling seru banget loh, kayak bikin seru sih, cuman ya itu lu mesti mikirin banyak aspek. Iya, pasti lemah letih lesu sih. Jadi kayak ada tantangannya sendiri juga. Jadi urban plan. Ya setiap pekerjaan ada tantangannya sendiri lah ya. Gak salah. Sekarang cobaan malah dicobain nih. Ya gitu ya. Gimana? Iya.
Tapi overall kalian suka nggak rate dari 1 sampai 10? The Line ini berapa? 8. 8. Oke. Via gimana? 7. 7. Tujuh. Enggak. Oke, gue 6,5. 6,5. Gue nggak expect lebih tinggi loh dari seorang cita-cita urban designer nih. Ya kan dia bukan planner gitu kan, jadi dia pengen mencoba yang lain gitu bentuknya mungkin. Oke, kalau gue sih rate-nya 11 sih, smash dari 10. 11 10 Iya. Gila. 11 per 10. Soalnya Berarti- proyek kakak ipar harus ya Muhammad bin Harus Salman. Kakak harus dukung ya. ipar. Iya. Ini bukannya om lu yang bikin. Oh iya, kakak ipar yang ini proyek om sih, tapi kakak ipar ya itu. Tapi kontrak dari bokap gua kan. Iya pasti kan, gampang kayak Tapi gitu. yang desain gua kan. Yang desain gua Oh iya, dong. ntar lo nyelesain solusi burungnya tadi sih, oke? Oh iya, Biar itu burungnya agak- urusan gua tuh, itu urusan gua. Oke. Masalah ekosistem itu biar gua aja. Oke, ntar gue ngomong ke Om Ais ya kayak gitu. Om Ai. Papi Ai juga Iya. berkontribusi kan di situ. Iya, santai aja bro. Kita dengan The Line yang manfaatnya buat umat manusia yang untuk tinggal dan duit ya, kita kena juga kok, santai bro. Dapat ini kebagian rezekinya ya. Iya, kita humble sih orangnya Muhammad bin Salman. Humble banget bro. Oke, mungkin untuk podcastnya sampai sini dulu ya. Kita istirahat dulu. Besok kita sekelas deh. Iya, besok Iya. kelas. Oke, see you. Thank you udah mau dengerin. Iya, Bye-bye. Bye bye.